Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, Siksa. Kali ini gue bersama dengan para legend kali ya, legend admin di Twitter. Ada Kevin, alias Artline, Mahendra Syati atau Coki di Indo Liverpool FC, BP, sign designer Indo Liverpool FC ya, P. LFC overview. Kan dia mah Kemana aja bisa ya, BP ya? Dia mah suka-suka dia. Dia mah LFC overview dia mah. Dia Gue mah nyari yang gajinya lebih tinggi aja. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Gimana selama 3 bulan di rumah aja nih? Kevin kok itu ada yang gerak-gerak sih di belakang? Oh, sorry. Oh. Agak di sini. Oh. Ya silakan. Oke, Ya, gue mau nanya nih buat kalian bertiga, tapi terutama untuk Kevin dulu. Vin, ceritain Vin, kenapa akun luar LFC Artline sempat ke-suspend dan itu balikinnya gimana caranya? Itu sebenarnya kejadian itu sekitar tanggal 26 atau 27 Maret. Pas sehari sebelumnya nge-tweet tentang Apa tuh? The word angry about your coronavirus China gitu kan. Otak goblok. Sehari kemudian pas mau buka Twitter, anjir langsung nggak bisa gitu kan, langsung tulisannya suspend gitu. Wah, ini kan dalam mikir hati, ini akun yang sudah aku bangun selama 9 tahun gitu, hilang begitu aja gitu kan. Akun terbaik Liverpool di Twitter gitu anjing. Sombong banget. Kalau punya orang yang sama men, sama Indonesia FC. Lumayan menyita pikiran kan saat itu, memang saat itu juga memang bingung juga ini gimana cara balikinnya gitu. Terus hari itu juga appeal ke Twitter selama 2 bulan sampai bulan Mei itu appeal terus ke Twitter, ada 3 kali sampai 4 kali gitu kan. Tapi tetap dari Twitternya nggak ada balasan apapun gitu. Sudah baik-baikin gitu kan, ngomongin kalau misalnya ini akun memang untuk sharing tentang Liverpool, tentang interact dan engage dengan fans Liverpool across the globe gitu kan. Tapi memang nggak ada balasan sama sekali. Pada kemarin itu appeal lagi ke Twitter. 2 hari yang lalu malam, hari Kamis. Tapi pas belum appeal itu aku yakin gitu kan kalau ini akun ini besoknya akan balik gitu loh. Oke. Sudah ada belief kan. Akun ini besok pasti akan balik gitu. Karena ngapa tak ubah bahasanya. Aku akuin gitu kan kalau misalnya Twitter sorry kemarin pas tanggal 27 Maret kita dari LFC Hardline memang nge-tweet tentang China, tentang coronavirus dan we apology tentang itu gitu kan. Dan basa-basi lah, jelasin lagi panjang kali lebar segala macem. Dan pas kalian podcast berdua jam 12 tuh dapat surat cinta men dari Twitter gitu. Dia ngomong we are sorry for the inconvenience, we finally unlock your account gitu. Wah itu seneng banget Pak, sumpah harus mengakui dulu men. Harus ngaku dulu. Harus mengakui dulu baru. Harus ngaku dulu memang, harus iyalah, admit lah kesalahan kita gitu. Memang ya saat ini memang kita mempertahankan personil hardline yang sudah dari zaman dulu sampai sekarang ada aja. Kita nggak mau mencoba untuk buka-buka. Pelakunya siapa men? Kalau boleh tahu. You know lah. Lu siapa kasih tahu lah. Siapa lah? Ini, gitu. Siapa sih Demas? Ya memang kalau itu memang kepercayaan sih memang ya, kalau misalnya kita sudah percaya sama 1-2 orang yang sudah lama, dan kita kayak misalnya aku sama Coki sama BP sama Tepi kan memang sudah lama kita kan. Ya itu aja sih memang. Di circle itu aja sih harusnya. Gitu Pak ceritanya Pak. Terus lanjut nggak si BP? Si Demas lanjut nggak? Apa? Enggak. Demas lanjut nggak? Saat ini belum sih. disetrap dong Demas. Password ganti. Ya adalah gitulah. Astaga. Begitu tuh kebiasaan. Iya, lumayan Pak.
Ya kalau misalnya Harden nggak ada, siapa lagi temen Beta Kopets ngobrol gitu kan. LFC overview. LFC ngobrol gitu. Kalau LFC overview gimana LFC overview atau Anjing. Itu udah diakuisisi sama Indo Liverpool FC waktu itu. Anjing. Udah diakuisisi. astaga. Akhirnya diubah jadi akun jualan apa ya? Jualan baju cok ya? Iya. The Subs Diubah jadi Apparel. akun jualan baju anjir. Yang kerjanya cuma kita berdua sih, Coki enggak gitu kan. Astaga. Nah, ini kita Oke. kita terakhir tuh podcast masih di SoundCloud tahun 2000. SoundCloud. SoundCloud tahun Iya. 2018. Tahun Iya, Blok M, Summer ya? Blok M. Iya, Blok M, dari Blok M. Iya, pas banget formasi berempat begini. Iya, formasi berempat Masih? lagi. Nah. Lagi seru-seru ngebahas Henderson saat itu kan. Iya, Henderson sama Yoi. Henderson, Gini sama Lovren kalau nggak salah. Yang kaptennya kan. Nah, gue mau nanya sama kalian berempat deh. Kalian berdua deh. Kalau Coki kan kemarin udah tuh tentang Timo Werner. Pe, lo masih ngikutin Liverpool, Pe? Masih Atau dong. Atau udah pindah ke MU? Masih dong. Masih ya. Nah, gue mau nanya lo sama Kevin sama BP. Tanggapan lu untuk Timo yang gagal, itu gimana sih menurut kalian berdua? Untuk Kevin dan BP. Kalau si Cok. Di Rome, BP dulu. baju itu baju baru atau Apaan baju- itu? Apaan tuh? Prom daughter. Anjir. Bajunya dari Sunday Bad Rangers. Wih. Nice. Oke. Timo Werner ya. Iya. Kalau aku memang menyukai tipe-tipe pemain seperti Timo. Kenapa? Goal getter yang memang dari kiri kanan dia punya pace, dia punya acceleration gitu kan. Kalau lihat Timo itu ngingatin ke Fernando Torres memang. Yang menurutku memang gaya permainannya ya 1-2 mirip lah gitu. Oke. Dan saat ini memang kita belum ada kan tipe pemain striker yang seperti itu gitu. Kembali lagi, Timo kalau memang masuk ke Liverpool itu add depth memang iya, add option memang iya, add attacking option memang iya gitu kan. Tapi masalahnya memang yang pertama dari owner juga, apakah dengan harga tersebut, harganya juga tidak terlalu mahal memang, tapi kalau memang kita ditambahin dengan add-on, kita tambahin dengan dengan salary, terus ditambahin dengan agent fee, mungkin bisa sampai 100 million gitu, 100 million pounds mungkin gitu. Dan juga memang Timo memang tidak semerta-merta langsung guaranteed starter gitu kan. Iya, benar. Ya ada bagusnya juga sih kalau memang kita tidak jadi dengan Timo. Memang Timo ke Chelsea dia lebih fit in di skema permainan Chelsea gitu. Kita lihat Timo bisa gantiin siapa namanya Tammy gitu kan. Tammy ya. Masalahnya kalau di Liverpool sudah cocok sih Pak, dari sistem yang Klopp build dari awal sampai sekarang 3 tahun belakangan ini gitu. Kita punya Salah, kita punya Mane, Firmino dengan false nine yang bisa drop deep ke tengah gitu kan. Itu mungkin yang tidak bisa ditawarkan oleh Timo, tapi dia add attacking option, yes. Tapi kalau emang untuk cocok dengan playstyle-nya kita belum tahu gitu. Oke. Ada juga yang bilang kalau misalnya mengapa sih kalau misalnya ada sekarang kalau di Tour kan ada FSG out segala macam gitu. Tapi mereka tuh nggak nyadar gitu loh. Kalau misalnya kemarin tahun lalu kita tuh cuma dapetin Minamino, Harvey Elliott gitu kan yang kita sampai sekarang 25 points. Terus kita sudah expand di training ground kita. Terus kita sudah state of the art lah facility kita gitu kan. Jadi banyak operasional klub yang memang lebih priority ketimbang signing Timo gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Kita juga punya kalau menurutku memang kalau misalnya kita harus priority untuk membeli itu lebih ke back tengah dan juga squad player untuk si Trent untuk di right back gitu kan. Kalau midfield kita sudah oke lah, kita sudah banyak, kecuali memang beberapa pemain seperti Lallana
cabut Shaqiri. gitu, misalnya Milner gitu kan. Ya Tapi- back tengah sama right back itu mungkin lebih untuk diprioritaskan sih kalau menurutku. Nah, oke. Itu versi lu ya, Vin. Nah, kalau lu, Ya. Pe, gimana, Pe? Kalau menurut lu tentang Timo yang nggak jadi ke Liverpool dan milih ke Chelsea, tanggapan lu seperti apa, Pe? Sebenarnya gue juga nggak terlalu suka Timo Werner juga sih, maksudnya Asik. sama kayak si Kevin, maksudnya kan sama kayak Kevin bilang gitu. Kalau untuk opsi attacking kita ya udah paten banget gitu. Oke, Si ya maksudnya trio Firmino, Salah itu. sama kayak Cuma kemarin kalau si misalkan dengan- Coki kemarin bilang kan? Yes. Kalau misalkan Emang gue bilang dengan apa, ayo? Emang gue bilang datangnya apa? Timo, tahu bilang apa sih, Cok? Formasinya Gua kalau biasa itu jadi saja. 4-3-3, jadi berubah lagi, jadi 4-2-3-1. Ya. Oh. Cuma kalau emang dengan harga segitu ke depannya juga nggak tahu prospeknya gimana juga ya sayang juga gitu. Soalnya emang kita kekurangan satu lubang yang benar-benar bisa diisi sama Timo Werner, dan itu baru gue setuju. Oke. Nah, buat sekarang kemarin gue kan kemarin nanya ke Coki juga nih. Tep. Hmm. Tapi sebenarnya kalau di depan kita apa ya? Kalau misalnya mau ditambah satu itu backup player untuk Mane gitu. Mane Salah gitu. Tipe-tipe pemain yang muda Bukan yang ganti sistem ya. Kalau bukan gitu mau ganti ganti sistem. sistem lagi. Bukan. Iya. Enggak. Kayak backup player untuk si Mane atau Salah. Misalnya let's say kita nama pemain, misalnya aku boleh sebut kayak Moussa Diaby gitu kan, pemain Oke. Leverkusen gitu. Dia memang diprioritaskan untuk squad player. Kalau si Timo kan memang dia untuk apa ya? Kalau di FM kan important player atau star player gitu kan. Ya. Nah itu yang Timo nggak bisa dapat di Liverpool. Kita juga punya Divock yang memang ya oke lah untuk squad player gitu kan, untuk Minamino gitu. Kalau misalnya kita lihat di lawan Everton kemarin, lawan Barca, kita nggak ada Mane, kita nggak ada Salah, kita nggak ada Firmino, Iya. kita oke kok. Gitu. Nah, Tapi oke. dengan sistem yang sudah dibangun Klopp selama 3 tahun yang sudah jalan. Kemarin kan Coki juga sempat bilang kan kalau kita nambah satu opsi lagi nih, misalnya kita tahu deh tiga Trisulamat ini kalau digantikan itu kesulitannya terbesar adalah seperti Coki bilang, formasinya akan berubah lagi, jadi yang tadinya 4-3-3 akan berubah jadi 4-3-2-1 atau semacamnya. Karena kalau yang Iya. sempat tadi gue share di Twitter, yang si Beta 2 share di Twitter itu di tengah banyak yang perubahan tuh. Divock Origi jatuh masuk daftar jual, Shaqiri masuk daftar jual, Lovren masuk daftar jual, Marco Grujic pun juga masuk daftar jual, Harry Wilson dan Rory Karius masuk daftar jual. Artinya pemain tengah ini banyak yang dijual nih. Origi enggak. Oh enggak, Enggak. lu nggak mau atau nggak dijual? Emang nggak dijual, emang niatnya emang Origi itu emang jadi backupnya Mane di kiri atau kiri. jadi striker tambahan. Di tengah. Oke. Ya kalau memang kita apa ya namanya besar-besaran gitu kan, Shaqiri, Lovren, Harry Wilson sih sebenarnya nggak tahu ya, masih agak sayang gitu kalau misalnya untuk di Lego gitu. Tapi kalau memang besar-besaran gitu ya kita nggak menutup kemungkinan untuk signing players gitu. Nih men, Ya. kalau kita ngelihat si siapa namanya Klopp itu doyannya kayaknya pemain yang bisa ditaruh di kanan, di kiri, di tengah, di banyak posisi gitu. Ya. Oke. Iya. Kalau kita lihat si Harry Wilson itu limited banget nggak sih, kayak dia cuma bisa cut inside, tendang pakai kaki kiri sama paling bola-bola mati gitu. Iya benar. Dia nggak akan dapat tempat yang sesuai lah sama skillnya dia lah istilahnya. Kalau dia bisa dipakai di Bournemouth, dia bisa dipakai di Southampton, dipakai di macam-macam. Sayang aja sih kalau cuma jadi cadangan mati di Liverpool. Sama gue sih setuju, karena kalau di DB Country kenapa dia bagus, karena kan temennya juga kemarin gue bilang ke si Coki, dia duetnya sama Mon ya, siapa sih Mon, siapa gue lupa lagi. Mason Mount. Ya. Mon. Ya artinya kan Wilson ini bisa gerak bebas karena di tengahnya ada Mount kan, jadi dia lebih di depan masih bisa gerak. Kalau di Liverpool kan dia lebih nggak punya gerak, lebih banyak kan di kanan. Jadi sayang aja kalau dia cuma jadi cadangan mati. Takutnya ntar lo kayak kita tahu dulu lah Pak Ceco yang dijago-jagokan malah mati kan. Pak Ceco, nah sayang aja kalau menurut gua kalau si Harry Wilson stay di Liverpool. Ya kalau dijual ya biarin aja. Kalau gue sih. Iya.
Ya, meskipun si Harry menambah variasi option segala macam, memang dia menambah gitu kan. Ya nggak ada masalah juga sih kalau misalnya memang di Lego gitu. Tapi aku personal point of view cukup menyayangkan gitu. Oke. Sama kayak Carol dijual lah, men. Apa? Sama pas Anjing, waktu masih bahas Carol bangsat. Nggak usah bahas Carol juga. itu sudah personal point of view, Pak, mainnya, Pak. Yes. Tapi ada satu nama sih yang menurut gue sebenarnya cukup menurut gue cukup interesting sih ya, Harvey Elliott. Kalau menurut lo gimana tuh? Ya. Harvey Elliott gue baru nggak terlalu ngikutin Harvey Elliott sih. Cuma kalau misalkan emang dari pembahasan yang gue lihat dari akun Twitter sih, emang dia menjanjikan sih. Oke. Si Harvey Elliott. Kayak umurnya baru 17 tahun nggak sih? Iya, umurnya juga baru 17 tahun. Masih muda tapi banget. Kan emang, iya. Tapi emang masih katanya ada emang banyak permasalahan di kayak, ya namanya masih 17 tahun ya, masih kayak egonya masih kayak gimana gitu. Ya. Attitude-nya masih kurang ini. Cuma itu kan emang masalah umur juga kan. Iya, benar. Apa yang membedakan Harvey Elliott dengan Harry Wilson? Kalau misalnya Harvey kita bilang menjanjikan, mengapa Harry Wilson kita anggap dia sebagai orang pemain yang kurang versatile. Ana ngelihat Harry Wilson tuh mainnya apa ya, kayak Suso gitu loh. Kalau Harvey Elliott tuh mainnya kayak siapa ya? Kalau Ana lihat, ente bayangin Sterling main di kiri. Ya. Jadi yang satu tipenya emang tipe gocek dikit nge-shoot gitu ya, kayak Harry Wilson. Yang satu lagi tuh tipenya emang bisa dribble, bisa acak-ngacak, bisa penetrasi gitu ya. Itu yang buat si Elliott tuh lebih kepake. Lebih tipenya Klopp gitu lah, lebih kepake di Klopp dibanding sama Tapi terlalu naif lah kalau misalnya kita ngomong Wilson yang sampai saat ini belum dapat first team playing gitu kan. Terus tiba-tiba dijual gitu kan. Wilson belum dapat chance itu sama sekali gitu. Belum dapat chance sama sekali gitu di first team. Kalau gue pribadi sih ya, maksud gue kalau lo lihat Harry Wilson sama Elliott, jatuhnya lo bandingin aja sama Ryan Kenneth dah. Itu jauh kalau lo bandingin Ryan Kenneth sama Ryan Kenneth sama Harvey Elliott tuh setipe kalau gue bilang. Maksud gue hampir setipe lah sama Ryan Kenneth sama Elliott. Ibaratnya mainnya sama-sama ngotot, sama-sama punya skill, tapi attitude-nya Ryan Kent tuh nggak mau stay di Liverpool karena usianya udah ketuaan. Sedangkan perlu diituin juga Harry Wilson tuh kalau nggak salah umurnya udah 23 apa 22 gitu. 23-24 ya. Nah, ya artinya kalau dia stay di Liverpool udah nggak ada tempat. Greenvela masih di under 23 gitu. Sudah umur 23-24 juga. Tapi dia udah downhill katanya dari sama pemain. Udah downhill dia sama liga mana gue lupa. Kemarin gue share itu di Instagram. Iya, Pedro. Dia udah downhill sama pemain lain, ada sama klub lain. Artinya dia bakal mau dijual. Padahal musim ini dia oke loh. Dia sering dimainin di under 23 ya. Ya tapi kan pemain di Piala Liga gitu-gitu juga oke deh mainnya. Siapa sih Chirivella? Iya, Chirivella. Cuma kan permasalahannya pemain tengahnya sendiri kan udah kepenuhan. Penuhan, Pak. Gitu. Justru sebenarnya pemain tengah justru menurut gue posisi yang cukup ini ya, bisa diimprove gitu. Dengan Chirivella tuh ya lu punya opsi lain lah istilahnya. Tapi kan gue suka sama U23 yang back kiri, siapa itu yang pas lawan Everton tuh? Neko Williams. Bukan. Neko Williams. Yang hitam rambutnya. Yang hitam rambutnya. Laroci. Laroci gue suka sama dia. Maksudnya dari gaya permainnya sama work ethic-nya sih lumayan menjanjikan ya, cuma nggak tahu. Iya. Sekarang Liverpool jujur nih ya. Liverpool udah banyak banget pemain menjanjikan. Dari Cafu-nya Inggris nggak jadi.
The next Rositer. Steven Gerrard. Inggris sih itu ya. Rositer Flanagan nggak ya. jadi. Banyak Terus, Pak dijanjikan. The next Jamie Iya. Carragher, Connor Cody. Jadi Cody. Oh iya, Connor Cody. Cody Tapi kan jangan nggak Terus jadi jangan lupa Liverpool, satu, Pak. The next, tapi kan the next Gerrard tuh. kapten. Masih kapten John tuh. Iya. Joe juga. John Joe Shelby telat bau aja situ nah. Itu bau aja sih. Pemain favorit gue tuh anjing. Itu bau aja sih. Itu Nasibnya bau kurang aja tuh. beruntung. Ya sekarang hoki lah dia di Newcastle dapat pemilik yang begitu kaya. Iya, itu udah Katanya nggak jadi. fix ya? Hah? Udah fix belum sih? Katanya nggak jadi. Udah Nggak fix jadi. katanya. Orang belum deal sampai sekarang itu. Iya, cuman kebijakan dari FA-nya kan ditahan kan. Iya. Iya kayak kan ada fit proper test gitu kan sebagai owner. Iya. Nah, Biar katanya katanya banyak yang protes karena sering ngancurin ini Harga. hak siar. Oke. Yang protes tuh dari sisi Newcastle-nya atau Atau dari tim lain. Protesnya dari Man City, dari pokoknya dari klub kan lain. Bein kan punya Qatar kan. Oke. Nah, karena dan si pemilik Man City itu mikirnya bahwa ini lo kok nggak ngelakuin sesuatu sih, banyak pembajakan siaran di Arab gitu. Nah, itu dimajuin ke fit and proper test. Nah, sampai sekarang fit and proper testnya tuh belum kelar. Oke. Emang udah kalau udah secara harga udah dan deal, cuman kalau misalkan lo fit and proper test sebagai owner gitu ya, itu belum lulus tuh si Newcastle tuh sampai sekarang. Nah, balik lagi ke Liverpoolnya sendiri. Yang kalau kita bahas kan sempat kemarin gue bahas sama si Coki juga. Yang dimana persiapan Liverpool sendiri. Yang kita tahu Gini sama Shaqiri belum bisa main. Karena katanya kesehatan Gini sama Shaqiri masih belum stabil. Jadi ditakuti meskipun hasil ceknya dinyatakan negatif, cuman Shaqiri sama Gini tuh masih belum bisa main, kesehatannya masih belum stabil, katanya takut nular atau apa-apa. Makanya kemarin Gini kan cuma nonton di bangku cadangan kan pas 11 lawan 11 gitu. Nah, kalau dari teman-teman dari kalian bertiga deh. Kalau Coki kan udah nih. Nah, kalau kalian bertiga kira-kira pertandingan pertama nih, gue langsung to the point langsung pertandingan pertama aja ya. Yang dimana pertandingan pertamanya kita kan lawan Newcastle Everton. Ada lawan Everton away. Ada Everton, ada Crystal Palace sama City. Gue mau nanya kalian sendiri deh, langsung skor aja deh. Kalau squad mah udah pasti main. Skor dari pertandingan lawan Everton berapa? Mempertimbangkan beberapa faktor yang memang Iya. Lah kelamaan deh, sebut aja berapa. kan harus dipertimbangkan dulu Pak faktor-faktornya Pak. Ya kan ada match fitnessnya segala macem. Ya Coki aja lagi. Iya anjir. Terus 3-0 lah. Oke, 3-0. Woi. Tinggi juga. Origi lagi nyetak gol kayak kemarin. Azir. Iya. Lo BP? Feeling gue lebih ke seri ya. Kenapa ya? 1-1 gitu kayaknya. Lalu generasi pesimis. Karena Wah, lu parah lu. karena Itu lu. ini Pak. Enggak, generasi pesimis tuh. kalau kata Kevin, gue lebih mempertimbangkan masa jeda yang lumayan lama sih. Oke. Jadi mungkin ada satu atau dua Pertimbangan hal juga. yang iya, satu atau dua hal yang mungkin masih bisa dibilang agak kurang paseh lagi gitu. Cuma kan tetap dari sisi lawan kan juga pasti akan sama kayak gitu juga kan. Berarti lu 1-1 nih. Enggak masalahnya seri sih. dari ya. Enggak masalahnya Kevin lu kan. Si Jordan Pickford itu ngoceh lagi hal yang sama gitu. Tahun lalu dia ngoceh Jordan lagi hal yang Pickford sama emang, gitu emang kan. begitu dia ya. Emang begitu, sarkas. Ngoceh hal yang sama. begitu. Kegolan gitu. Sekarang dia ngoceh lagi tahun ini pasti kalah juga Everton gitu. Oke. Bisa dibilang. Nah, kalau lu Cok? Menang sih pasti lawan Everton. Kalau ngelihat dari si BP benar sih. Kondisinya sama-sama nggak pernah latihan, nggak pernah, ya udah lama nggak main gitu ya. Kalau menurut gue
kesempatan buat kita menang sih jauh banget, gede banget sebenarnya lawan Everton. Mereka juga nggak bagus-bagus amat tuh timnya. Iya sih. Benar-benar. Aku nunggu Keita sih. Nah sama. Tanggapan lo untuk Keita deh, untuk buat BP sama Vin. Soalnya kalau Coki kemarin udah disampaikan kan. Kalau untuk Keita, lu gimana Vin? Untuk Keita sendiri? Iya. Itu. Ya dulu kan pas awal-awal kita belum ada player macam Keita, aku memang mengharapkan pemain yang macam powerhouse midfielder gitu loh. Macam pengen punya kayak mau usah Sissoko-nya Liverpool lah gitu, yang dari atau Yaya Toure-nya Liverpool gitu. Iya. Yang dari belakang bawa ke depan, gocek gol gitu kan, shooting kena tiang atau dapat second ball gitu kan. Masih put high expectation banget lah ke Keita ini gitu. Ya mungkin dengan seiringnya dia training gitu, dia mendapatkan match fitness yang baik gitu kan, dengan badannya yang sudah mungkin apalah lebih gemuk segala macam. Iya, lebih gemuk. Bisa reduce juga. Pasti kan setiap fitness coach-nya kan pasti kan ada treatment khusus lah kalau untuk pemain-pemain yang untuk setiap pemain gitu. Apalagi Keita yang kalian nonton ini nggak sih kemarin yang cuplikan tim 11 pertama lawan tim kedua itu? Iya, nonton gua. Pakai baju merah sama pakai baju hitam, ada yang lihat nggak? Ya. Ada, gua nonton. Itu menarik nggak sih? Tim yang pakai baju hitam tuh justru dibantai gitu sama tim baju merah. Keita yang paling bagus tuh kayaknya mainnya, ya nggak sih? Iya. Keita berapa kali? Ya, Keita yang merah. Keita yang merah. Keita yang merah sama Mane. Sama Mane. Kalau tim hitam tuh Muhammad Salah. Bukan ya? Muhammad Salah sama Muhammad Salah, Minamino. Terus siapa lagi ya? Gomez di hitam. Kita butuh Koulibaly sih memang. Yakin lo? Iyalah. Koulibaly, Van Dijk udah. Lovren cabut paling kan. Tapi kita 4 back aja kemarin sering cedera loh, 2 gitu kan. Iya. Jadi cuma sisa 2 gitu. Harusnya standarnya kita punya 5 sih, 5 squad untuk